Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita itu tentang syarat-syarat umroh, syarat-syarat umroh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Syarat yang keempat, diperolehnya bekal dan air sepanjang perjalanannya dengan harga yang patut sesuai dengan harga di tempat itu dan waktu itu. Artinya harga kada terlalu mahal, ya kah? Pantat atau patut saja, ya kah? Sesuai aja dengan harga waktu itu dan di tempat itu. Maka kalau tidak diperolehnya air atau untuk membayar harga air sekalipun hanya pada suatu perhentian yang biasa dilaluinya dalam perjalanannya, maka tidaklah wajib mengerjakan haji. Asal haji kemarin lah. Amun misalnya air ada, tetapi untuk membayar harga air, ya kah? Kada ada duitnya, ya kah? Sekalipun jarsidin perhentian itu tadi hanya satu di situ, tapi untuk membeli air tadi kada kawa. Nah, itu berarti tidaklah wajib mengerjakan haji. Berarti kada mampu ngarannya lagi. Kada kawa manukar air tadi pang.
Dan juga hendaklah diperolehnya makanan binatang tunggangannya di perhentian tadi itu nah, ya kah? Di tempat singgah itu nah ada makanan binatang gasan tunggangannya pada setiap tempat perhentian. Ya kah? Karena biaya makanan binatang tunggangan itu lebih besar dari jumlah perbekalan dan harga air. Karena binatang ini perlu juga makan, ya kah? Ujar kita tuh ya kayak ibarat bahari panglah, karena itu binatang yang ditunggang, lalu makanannya hanya rumput-rumputan. Kalau dikiaskan dengan sekarang ini ada bahan bakarnya, ya kah? Kasan batulak bahan bakarnya ada. Dan di tempat persinggahan juga ada orang berjual bahan bakar. Amun jagar kadada kena tempat singgah habis kalau kayak apa? Kada kau melanjutkan perjalanan. Nah jadi makanan tunggangannya pun ya kah di tempat-tempat inya berhenti itu ada, nah tersedia. Tidak wajib naik haji bagi perempuan sekalipun sudah mencapai usia tua yang tidak menimbulkan keinginan lagi atau ia termasuk penduduk kota Makkah terkecuali disertai oleh suaminya. Nah jadi ini untuk perempuan ya kah tidak wajib naik haji tadi ya kah atau umroh sekalipun sudah mencapai usia tua yang tidak menimbulkan keinginan lagi, artinya itu sudah tua juga deh. Adanya kada ada lagi orang melihat biar orang melihat kan, kada ada lagi keinginan syahwat ya kah sudah tua deh. Apabila ya kah tidak ada muhrimnya atau tidak ada suaminya. Terkecuali tadi disertai oleh suaminya. Sekalipun suaminya terdiri dari orang yang fasik atau lelaki muhrimnya yang haram nikah dengannya dari kalangan keluarga atau adanya hubungan sesusu dengannya, atau mertua atau ayah tiri atau anak tiri, artinya nang kada boleh menikah tuh nah, ya kah? Hubungannya dengannya tuh kada boleh menikah, itu ngarannya muhrim, ya kah? Muhrim ngarannya. Karena Nabi SAW bersabda, la tusafirul mar'atu baridan illa ma'aha zaujuha aw dzu mahramin. Artinya janganlah bepergian seorang wanita dalam perjalanan yang melampaui 4 parsah jauhnya terkecuali disertai oleh suaminya atau muhrimnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim dari Abu Hurairah. Dan yang disampaikan dengan suami atau muhrim ialah, dan yang disamakan dengan suami dan muhrim ialah budak lelaki yang dipercayai oleh suami. Itu sama ya kah? Budak lelaki yang dipercayai oleh suaminya misalnya mewakili, itu boleh. Kalau perempuan itu dipercayai umpamanya karena dalam perjalanan keduanya tidak saling melihat dan tidak bergaul bebas terkecuali pada saat tertentu, maka yang seperti itu diperbolehkan. Dan memadai yang menemani itu remaja
orang yang buta selama ada penuntunnya dan ia cukup cerdas, sekira kalau ditemaninya amanlah jiwanya. Dan disyaratkan lelaki yang menemani perempuan itu berada dekat dengan perempuan itu, sekira terlindung dari pandangan mata orang yang ingin berbuat durhaka. Tidaklah mengapa sewaktu-waktu sedikit jauh, ya kah? Sesekali jauh kada apa-apa aja sidin. Wajib haji bagi perempuan kalau ada 3 orang temannya atau lebih sesama perempuan. Artinya suami kadada karena belum bersuami misalnya, ya kah? Atau muhrimnya kadada tapi ada temannya bertiga sama bebinian juga, itu boleh. Ya, sama bebinian juga, ya kah 3 orang misalnya bakawan nih, itu boleh disini. Wajib haji bagi perempuan kalau ada 3 orang temannya atau lebih sesama perempuan yang dapat dipercayai. Umpamanya semuanya balik dan adil, sekalipun diantaranya budak. Cukup keadaan mereka menginjak usia remaja kalau sudah dianggap cerdas sehingga dapat mengamankan dirinya dan orang yang bersamanya. Dan juga cukup yang menemani itu orang yang fasik sekalian, orang yang fasik selain dari fasik karena berbuat zina, dengan syarat teman itu adalah muhrim bagi perempuan yang naik haji. Dapat dipahami dari yang dicerangkan di atas bahwa wajib haji bagi perempuan apabila jumlah wanita yang menemaninya 3 orang atau lebih. Jadi jumlah yang menemaninya itu tadi adalah 3 orang atau lebih, ya kan? 4 orang misalnya, minimal 3 orang. 3 orang yang menemani, ya kan? Berarti jumlahnya 4. Dan belum memadai kalau hanya 2 orang. Belum memadai kalau hanya 2 orang nang menemani tadi. Jadi 3 jadinya loninya, ya kah? Jadi harus ada 3 orang perempuan sesamanya yang menemaninya tadi, ya kah? Itu wajib haji. Kalau hanya 2 orang misalnya yang mengawali, belum memadai ujar sidin, ya kah? Karena kemungkinan dalam perjalanan itu salah seorang ada mempunyai keperluan atau keperluan lain, sehingga hanya 1 orang yang pergi dan seorang tinggal, dan dikhawatirkan atas keselamatan jiwa yang pergi. Jadi kada cukup, ya kah, kalau hanya temannya itu 2 orang. Inilah yang diperbuat oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tuhfah. Namun yang diperkuat oleh Syekh Khatib di dalam kitabnya Mughni dan Syekh Ramli di dalam kitabnya Nihayah bahwa perempuan yang menemani itu cukup 2 orang. Ini ujar pendapat Syekh Ramli dan Ibnu Hajar. Artinya yang cukup yang menemani seorang perempuan tadi adalah 2 orang. Itu ujar pendapat Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Inilah ketentuan yang berlaku bagi perempuan sehingga wajib menunaikan haji. Ya, kalau kada ada kawannya kada bisa. Uji kita, wah ini itulah muhrim.
Dan segi kebolehan menunaikan haji bahwa seorang perempuan yang dapat dipercaya boleh menunaikan haji. Seorang perempuan yang dapat dipercaya boleh menunaikan haji. Dan boleh pergi seorang diri apabila diyakinkan aman atas dirinya. Ya kah? Amun di segi kebolehannya aja nih ya kah? Seorang perempuan yang dapat dipercaya itu boleh menunaikan haji. Dan boleh pergi seorang diri apabila diyakinkan aman atas dirinya. Artinya kada apa-apa aja, yakin bahwa tuh kada apa-apa aja ya kah, aman aja. Inilah semua yang berlaku dalam haji yang wajib, walaupun haji nazar atau haji qada. Sedang dalam haji sunat bahwa perempuan tidak boleh pergi haji walaupun jumlah temannya banyak. Yaitu kalau haji sunat ya kan, kada boleh biar banyak temannya, kada boleh. Dan bagi perempuan penduduk kota Makkah tidak boleh mengerjakan umrah sunat dan tan'im walaupun ditemani oleh beberapa orang perempuan. Ini bagi penduduk kota Makkah. Kalau muhrim wanita tadi meninggal sedang wanita itu menunaikan haji atau umrah sunat, maka ia boleh menyelesaikan haji dan umrahnya. Disyaratkan bagi orang yang banci asli bahwa kalau ia menunaikan haji disertai oleh muhrimnya yang lelaki dan beberapa orang perempuan yang bukan muhrimnya. Disyaratkan pada anak-anak yang menjelang remaja yang cantik harus disertai oleh muhrim atau oleh tuannya. Dengan demikian amanlah dirinya. Syarat yang kelima, hendaklah ia selalu berada di atas tunggangan tanpa menemui kesulitan. Siapa yang tidak dapat tetap berada di atas kendaraan atau dapat berada di atas kendaraannya namun menemui kesulitan sehingga memperbolehkan ia bertayamum, wajib ia pergi naik haji sendirian, tetapi dengan memenuhi syarat-syarat yang akan diterangkan kemudian. Syarat yang keenam, hendaklah diperolehnya perbekalan atau keperluan lainnya pada saat akan mulai berangkat dari negeri tempat tinggalnya. Syarat yang ketujuh, hendaklah didapatnya waktu yang cukup dalam perjalanan untuk menunaikan haji. Umpamanya waktu untuk menyediakan bekal dan dalam perjalanan tidak terlalu tergesa-gesa, tetapi dengan berjalan seperti biasa. Umpamanya perjalanan yang semestinya dijalani 2 hari, tetapi dijalaninya hanya sehari atau setengah hari. Maka dalam keadaan yang seperti itu tidaklah wajib menunaikan haji, dan kalau ia meninggal tidak dihajikan dengan pembiayaan yang diambil dari harta peninggalannya. Syarat yang kedelapan, hendaklah diperolehnya beberapa teman. Maka dengan teman itu ia merasa aman jiwanya pada saat-saat mengerjakan haji.
dan mereka berangkat sebelum waktu haji, sehingga sebelum waktu haji mereka telah tiba dengan tidak terlambat. Jadi harus ada kawan juga ya kah, agar di sana itu merasa aman karena ada teman ya kah. Kalau menyang orang ngareng menyang orang wadah orang lah, pasti perasaan itu was-was. Kalau diperkirakan dengan berjalan seperti biasa, mereka terlambat menunaikan haji dari waktunya, maka perjalanannya dipercepat dari perjalanan biasa. Ya, umpamanya perjalanan yang 2 hari dijadikan sehari, maka dalam keadaan yang seperti ini tidaklah wajib haji, karena akan menambah perbelanjaan dalam masalah yang pertama dan akan mendatangkan mudarat, bahaya uji kita dalam masalah yang kedua. Maka wajib atas dirinya pergi sendirian kalau jalan aman bagi orang yang bepergian sendirian, sekalipun dalam perjalanan itu ia merasa kesepian. Syarat yang ke-9, hendaklah diperolehnya segala perbekalan atau yang lainnya dengan uang yang ada padanya. Namun ia boleh menerima pemberian orang kalau memang diperlukan. Tidak wajib ia membeli perbekalan dan kendaraan dengan uang yang didapatnya berhutang. Tidak wajib ia membeli perbekalan dan kendaraan dengan uang yang didapatnya berhutang, yang waktu pembayarannya ditunda walaupun waktu pembayaran itu lama, sampai ia mendapat uang miliknya sendiri. Dan tidak termasuk jumlah uang yang dihutang orang, dan tidak termasuk jumlah uang yang dihutang orang, baik pembayarannya tertunda atau segera. Tetapi orang yang berhutang tidak mampu membayarnya, atau orang yang berhutang ingkar terhadap hutangnya, dan orang yang menghutangkan tidak mempunyai saksi, karenanya tidak dapat mengembalikannya, ya, mengambilnya. Berbeda hutang yang akan dibayar bersegera dan yang berhutang dalam keadaan mampu membayar hutangnya dan ia mengakui terhadap hutangnya, atau bila tidak mengakui hutangnya namun ada saksi atau mampu mengambil uang orang yang berhutang. Maka dalam keadaan ini wajiblah ia menunaikan haji. Dan kalau ia baru memperoleh uang untuk perbelanjaan naik haji, namun rombongan haji telah berangkat, sama seperti tidak mempunyai uang. Ya. Dan kalau ia baru memperoleh uang untuk perbelanjaan naik haji, namun rombongan haji telah berangkat, itu sama dengan seperti orang tidak mempunyai uang. Orang yang buta tidak wajib menunaikan haji terkecuali ada orang yang menuntunnya dan ia mampu membayar upah penuntunnya kalau yang menuntun meminta upah. Dan disyaratkan bagi perempuan mampu memberikan upah kepada suaminya kalau suaminya meminta upah. Bagian kedua yang dinamakan istitoah tashilih bi ghairihi, yaitu
kemampuan melaksanakan haji dan umroh dengan perantaraan orang lain. Kemampuan melaksanakan haji dan umroh dengan perantaraan orang lain. Siapa yang meninggal sedang atas dirinya telah tercapai syarat-syarat wajib haji yang fardu dan ia mempunyai harta peninggalan, maka wajib dihajikan dengan harta peninggalannya dengan segera. Ulangi sekali lagi. Siapa yang meninggal sedang atas dirinya telah tercapai syarat-syarat wajib haji dan yang fardu dan ia mempunyai harta peninggalan, maka wajib dihajikan dengan harta peninggalannya dengan segera. Tetapi kalau tidak ada mempunyai harta peninggalan, tidaklah wajib dihajikan, tetapi sunnat bagi ahli warisnya dan bagi orang lain menghajikannya sekalipun tidak dengan seizin ahli waris. Siapa yang tidak mampu naik haji dan tidak diharapkan lagi dapat menunaikan ibadah haji karena sangat tua atau karena penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya yang dinamakan maghdub, ya, ma'dzub, maka wajib ia mewakilkan kepada orang lain untuk menunaikan haji kalau ia mampu memberi upah kepada yang menghajikan sebagai wakilnya dari kelebihan harta yang dimilikinya. Yang lebih dari biaya hidupnya sendiri, ya. Syarat ini berbeda dengan syarat kalau haji itu dilaksanakannya sendiri. Wajib baginya berwakil kalau ada orang yang bersedia menghajikan dengan sukarela. Dan wakil disyaratkan orang yang dipercaya dan sudah pernah menunaikan ibadah haji yang wajib. Dan termasuk orang yang diperbolehkan melaksanakan ibadah haji dan tidak termasuk orang yang uzur dalam melakukan haji. Maka ia wajib mewakilkan kepada orang tadi dan mengizinkan untuk mengerjakan haji atas nama dirinya tanpa upah sekalipun. Yang mengerjakan itu adalah tanpa upah sekalipun, ya kan? Yang mengerjakan itu adalah perempuan atau perempuan yang bukan dari kalangan keluarganya. Yang mengerjakan haji itu, yang mengerjakan itu adalah perempuan yang bukan dari kalangan keluarganya. Nah, sudah lah. Dan juga boleh yang mau menjadi wakil yang menghajikan dari kalangan keluarga jurusan pokok, ya kan, seperti ayah, nenek, atau dari keturunan jurusan cabang seperti cucu. Sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan segitu banyak ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jajaran kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat-hajat kita, baik hajat dunia atau hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT matikan kita, menyudahi umur kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.